Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Kamis tanggal 27 Maret 2025, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Lukas, bab 11 ayat 14 sampai 23. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kenyataan pengalaman sehari-hari di antara kita, bahkan bisa menjadi pengalaman pribadi kita masing-masing. Yang namanya iri hati, tidak menyukai seseorang itu sangat manusiawi bisa terjadi. Iri hati yang kemudian berkembang menjadi kebencian, itu akan melahirkan macam-macam usaha untuk menjatuhkan. Usaha untuk mencari keburukan atau menjelekkan. Atau dalam bahasa yang seringkali dipakai pada masa ini, menggunakan macam-macam cara dengan membuli yang tujuannya satu, pembunuhan karakter. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, membuat usaha pembunuhan karakter kepada Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Menanggapi penghakiman semacam itulah Yesus kemudian mengatakan, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa inspirasi di balik firman Tuhan hari ini untuk kita? Dalam suatu komunitas, dalam suatu keluarga atau paguyuban, apapun bentuknya itu biasanya harus ada kesatuan. Nah, kesatuan itu harus bisa kita bedakan saudara-saudari dengan keseragaman. Mengapa? Karena keseragaman itu berarti sama persis secara lahiriah. Jika dilihat sepintas, dilihat sekilas, seragam. Misalnya bajunya seragam,
kostumnya seragam, sepatunya seragam, dan sebagainya. Itu keseragaman, semua sama. Tetapi kesatuan itu adalah kesamaan di dalam pola pikir, kesatuan di dalam kehendak. Sehingga seringkali dikenal dengan ungkapan sehati sejiwa. Kesatuan pikiran dan kehendak seringkali disebut sebagai sehati sejiwa. Jika kita sehati sejiwa dengan kekuatan jahat, maka kejahatanlah yang akan dihasilkan. Demikian juga saudara-saudari sebaliknya, jika kita sehati sejiwa dengan kebaikan atau dalam kebaikan, maka buah-buah kebaikanlah yang kita hasilkan. Tidak mungkin kekuatan jahat menghasilkan buah-buah yang baik. Sebab jika demikian, maka ia melawan dirinya sendiri. Itulah mengapa Yesus mengatakan, kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Saudari-saudara umat beriman terkasih, kalau hati dan pikiran kita menyatu, maka tindakan pun akan diatur, diarahkan oleh pola pikir dan hati yang sama, sehati sejiwa. Inilah yang mau diajarkan Yesus bagi kita, yakni sehati sejiwa. Sehati sejiwa yang dimaksudkan Yesus adalah seluruh diri kita terarah kepada Tuhan, bukan pada kekuatan-kekuatan lain di luar Tuhan. Yesus meminta kita untuk mengandalkan Dia, mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya dan hanya Dialah yang menyelamatkan kita. Pribadi yang senantiasa sehati sejiwa dan sepikir dengan Allah adalah pribadi yang rajin berbuat baik, serta menjauhi perilaku-perilaku yang tidak pantas bagi Tuhan, yang tidak pantas bagi diri sendiri, yang tidak pantas bagi sesama. Saudara-saudari, moga-moga kita senantiasa bertumbuh dalam usaha untuk sehati sejiwa dengan Tuhan, supaya buah-buah kebaikanlah yang kita hasilkan dalam hidup ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa meneguhkan kami dengan sabda-Mu tiap-tiap hari. Semoga kami mampu sehati sejiwa dengan-Mu sendiri, sehingga hidup kami, kesaksian dan seluruh sembah bakti kami merupakan persembahan yang indah di mata-Mu. Kuatkan kami agar mampu senantiasa sehati sejiwa dengan Engkau sendiri dan dengan segala kehendak-Mu. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.